Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vena Alvin Pascaliano. Nama saya Faisal Bolos. Nama saya Katrina Palina. Nama saya Almira Salsabina. Nama saya Silvia Nurliani. Nama saya Yosaf Agung. Kami dari kelompok 4 P5 kelas 10 Siap, terima kasih. Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Nah, setelah KPM menjelaskan apa itu jejak karbon, pastinya kita juga harus tahu dong apa aja dampak-dampak yang dihasilkan oleh jejak karbon. Wah, ada apa aja tuh dampak-dampak dari jejak karbon? Kamu mau tahu? Kalian juga pasti mau tahu kan ada apa aja dampak-dampak dari jejak karbon? Dampak yang pertama adalah kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih. Dampak yang kedua adalah bencana alam dan deteksi. Dan dampak ketiga yaitu perubahan produksi pada rantai makanan. Wah, ternyata dampak jejak karbon itu banyak banget ya. Udah itu berbahaya banget buat bumi kita. Iya tuh, berbahaya banget tahu dampak dari jejak karbon itu. Kamu tahu nggak sih cara menguranginya? Kamu mau tahu gimana cara menguranginya? Mau tahu banget dong. Gini caranya. 1. Mematikan lampu saat tidak digunakan. 2. Mencabut alat elektronik yang sudah digunakan. 3. Tidak membakar sampah atau limbah. 4. Mencari alternatif pengganti menggunakan kendaraan pribadi menjadi berjalan kaki. Selanjutnya akan ada sesi wawancara. Kita juga harus tahu dong tanggapan-tanggapan orang di luar sana tentang jejak karbon. Mereka tahu nggak sih jejak karbon itu? Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vena Alvin Pascaliano. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Abang dan Mbak mengenai jejak karbon di SMA Negeri Mempangkraya. Siap, terima kasih. Pada hari ini saya akan mewawancarai yaitu Siap, izin perkenalkan diri, nama saya Aurora Mesika Pakat, saya dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama Mbak Bulan Septianti, Mbak dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Kepi Laurencio Putra Fiandri, saya berasal dari kelas 11 IPS 1, dan partner saya Simon Agustina Badi dari kelas 11 IPS 1. Siap, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Raymond Andriano, saya adalah siswa dari kelas 11 MIPA 4. Dan saya Komang Septiani, adalah siswi dari kelas 11 MIPA 3. Siap, mohon izin Mbak, kami akan bertanya mengenai jejak karbon. Yang pertama adalah, menurut pengetahuan Mbak, apa itu jejak karbon? Baik, setahu saya jejak karbon merupakan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia dalam kurun waktu tertentu. Kalau menurut saya sendiri, jejak karbon itu adalah suatu emisi ataupun gas yang dihasilkan dari kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara dalam kurun waktu berkelanjutan atau yang disebabkan oleh pantulan cahaya matahari. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Menurut Abang, sepengetahuan Abang, jejak karbon itu adalah sejumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari sisa aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Nah, pertanyaan keduanya, menurut Mbak mengenai jejak karbon, apakah jejak karbon berbahaya bagi keberlangsungan hidup? Ya, sangat berbahaya karena jejak karbon ini memiliki banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Menurut saya, jejak karbon itu berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Baik, menurut Abang itu sangat berdampak buruk bagi bumi yang saat ini kita tinggali. Contohnya seperti berkurangnya air bersih, terus yang kedua cuaca ekstrim, dan yang ketiga adalah bencana alam, terus yang keempat adalah kurangnya produktivitas rantai makanan pada lingkungan kita pada saat ini. Kalau menurut Mbak sendiri, jejak karbon berbahaya karena dari jejak karbon menghasilkan dampak negatif bagi kehidupan seperti berkurangnya air bersih, timbul cuaca ekstrim maupun bencana alam, dan masih banyak lagi. Apa dampak emisi jejak karbon yang pernah Mbak rasain sendiri nih di kehidupan Mbak sehari-hari? Kalau untuk dampak, belakangan ini mungkin yang sering kita semua rasakan, itu bencana alam dan kenaikan suhu secara drastis. Nah, dampak yang pernah dirasakan dari jejak karbon tadi adalah cuaca yang ekstrim dan
polusi udara yang tercemar akibat kendaraan. Kalau dari sekarang sih, tentunya kita semua ngerasain sih apa dampak-dampak yang sudah terjadi atas jejak karbon tersebut. Salah satunya di Palangkaraya yaitu sering terjadinya hujan ekstrim pada akhir-akhir ini sih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi emisi jejak karbon apa aja ini, Mbak? Upaya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan transportasi umum, menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan limbah, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan listrik, mengurangi pemborosan air, sampai menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Nah, untuk mengurangi dampak dari jejak karbon, kita dapat menggunakan paper bag sendiri saat berbelanja, atau saat ke kantin kita membawa bekal dari rumah saja untuk mengurangi sampah di sekitar kita. Baik, menurut saya upaya yang saya dapat lakukan yaitu apabila kita bepergian dan tempatnya itu tidak terlalu jauh atau mungkin masih bisa dijangkau, itu lebih baik kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Yang kedua itu lebih baik kita membawa bekal saja ketika ke sekolah, itu agar bisa mengurangi sampah. Untuk melakukan atau mencegah emisi jejak karbon itu ada berbagai hal, tapi kita bisa melakukannya dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan alat-alat elektronik, bahkan kita juga bisa mengingatkan satu sama lain untuk mengurangi sampah-sampah maupun elektronik tersebut. Sekarang yang kami minta adalah pesan bagi orang di luar sana yang masih acuh dan tidak peduli dengan jejak karbon itu apa nih, Mbak, dari Mbak kira-kira? Ayo kurangi jejak karbonmu, mari kita selamatkan alam agar bumi menjadi lebih sehat. Nah, jadi untuk semuanya, ayo kita mengurangi penggunaan jejak karbon agar lingkungan kita tetap bersih dan bumi kita tetap terjaga. Terima kasih. Baik, pesan buat teman-teman di luar sana, kami ingin mengajak teman-teman untuk dapat lebih memperhatikan tindakan dari jejak karbon pada khususnya pada saat ini. Tindakan kita kecil maupun besar itu sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kurangi jejak karbon, jaga bumi kita untuk keberlangsungan hidup yang sejahtera. Nah, kita sudah menyaksikan video wawancara dari Abang dan Mbak tadi. Sekarang kami ingin memberikan sedikit contoh cara mengurangi jejak karbon.